Halo teman-teman, hari ini kita mau berbincang mengenai peran santri dalam moderasi beragama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farah Nabila dan partner saya. Nama saya Dabita Elvia Hidayat dan kita dari Pendidikan Bahasa Inggris. Sip. Kelas C ya, jangan lupa. Ya, kelas C. Ayo, mengenai santri, kan masih hangat kan, memperingati Hari Santri pada minggu kemarin pada tanggal 22 Oktober hari Jumat. Nah, di sini kita mau membahas tentang topiknya peran santri dalam moderasi beragama. Setuju. Boleh. Betul kan? Nah, ini aku mau sedikit bertanya, nggak banyak lah, pertanyaan nggak banyak. Nah, pertama pertanyaannya itu, apa sih menurutmu pendapatmu peran santri dalam moderasi beragama itu kayak seperti apa? Menurut pendapat? Oke. Boleh aku tanya ke kamu, Far? Boleh, silakan. Nah, menurutmu santri itu apa sih? Ini santri, kata-kata santri. Nah, ini menurutku ya, menurut pandanganku ya. Santri itu seperti kayak siswa pada umumnya, tapi mereka belajarnya lebih ke agama. Jadi agamanya lebih mendalam gitu. Terus mereka juga punya guru seperti kiai sama ustadz itu. Dan kalau bedanya sama pelajar itu kan di sekolah, enggak nginep di sekolah. Kalau santri itu nginep kayak pesantren, kayak asrama gitu. Itu menurut saya. Oke. Kalau santri menurutku itu seseorang yang punya guru dan dia itu belajar ke kiai gitu. Jadi dia itu menganut mereka gitu kan. Jadi secara santri kan kita dalam image-nya orang-orang kan kalau santri itu kan harus anak yang pernah mondok di pesantren gitu kan. Terus pokoknya agamis gitu. Bener, tapi nggak selalu. Sebenarnya kita semua santri. Kita santri kan? Santri kita. Meskipun nggak pernah mondok, tapi kita masuk di Winsa kan ada maat kita jadi santri. Iya, ada maat. Banget ya. Oke. Nah, menurutku pendapatku tentang moderasi beragama, peran santri dalam moderasi beragama itu tuh sangat penting dimiliki bagi seorang santri. Jadi itu sebenarnya ada hubungannya antara wawasan Nusantara sama moderasi beragama. Soalnya kita kan tinggal di Indonesia. Betul. Nah, Indonesia kan terdiri dari berbagai pulau, berbagai bahasa, agama. Nah, khususnya kan agama. Kita kan punya berbagai agama. Banyak. Jadi moderasi beragama itu penting. Moderasi itu apa sih? Moderasi itu kan kayak sifat menengah gitu kan, terus nggak terlalu menuju ke arah radikalisme dan tidak rasis gitu kan. Terus nah kan karena jika moderasi beragama itu sudah muncul di seorang santri itu, jadinya kita bisa bertoleransi antar sesama agama. Jadi nggak menganggap agama saya benar, agama kamu salah gitu kan. Betul. Jadi itu persatuan bisa terjadi. Menurut kamu gimana, Val? Menurut kamu? Menurutku ya, moderasi sendiri kan memiliki pengertian konsepsi yang dapat membangun sikap toleran dan rukun guna untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, peran santri dalam moderasi beragama itu, harapannya santri itu dapat hidup toleran dengan masyarakat yang ada di Indonesia itu. Karena apa? Karena santri sendiri kan dari pondoknya sendiri kan memang sudah dibekali agama terus. Nah, kalau mereka nggak dibekali moderasi beragama, itu pasti bakal mereka ada kayak sifat radikalisme, rasisme. Maka dari itu santri harus diberani moderasi beragama. Itu sih menurutku. Iya, benar banget. Bener banget, setuju sama kamu. Soalnya kan mereka itu ilmu agamanya udah banyak. Jadi mereka itu merasa, yang kamu lakukan itu loh salah. Betul, gitu kan. Betul. Kebanyakan ilmu jadi
menurutku itu bener agamaku, agamamu salah gitu. Maka dari itu moderasi itu Kamu penting banget. salah. Aku surga, kamu neraka. Astagfirullah. Gak boleh banget tuh, gak boleh. Oke, ini gimana? Rasis Lanjut ya, ke sikap pertanyaan rasis. berikutnya. Ya boleh. Pertanyaan berikutnya itu apa manfaat adanya moderasi beragama di kalangan santri? Tuh. Manfaatnya tuh banyak banget ya. Yang jelas pertama kita tuh bisa saling menghargai antar sesama. Iya kan? Ya. Jadi kita tuh nggak merasa saya ya kayak tadi saya benar kamu salah gitu kan. Ya, Jadi toleran lah. nggak ada rasa bermusuhan, nggak ada rasa saling menjatuhkan gitu. Jadi kita tuh bisa menjunjung bersama persatuan. Terus yang kedua, kita tuh bisa memperbanyak relasi pertemanan. Jadi kita itu punya teman itu nggak cuma dari agama Islam aja, kita itu punya teman dari agama lain gitu. Jadi Betul, kita bisa betul. sharing nih ke mereka, bisa Betul. sharing ke mereka gimana pendapatmu tentang agamaku, gimana pendapatmu tentang kalau aku melakukan misalnya sholat gitu kan. Jadi pernah nggak sih punya teman non Islam? Oh, punya aku jadi sahabat sekarang. Seru banget kan? Seru banget, kita bisa dapat bertukar pikiran tentang agama mereka, agamanya dia sama agamaku. Seru banget kayak gitu itu. Bener-bener. Jadi dengan kita berteman ke mereka, kita itu bisa lebih open minded tentang tentang keberadaan agama itu sendiri. Jadi kita yang dulunya selalu menutup pikiran kita lebih toleransi itu ada banget loh kalau beneran punya ada sosok temannya ya. Nah, terus apa? Kamu dulu. Kamu dulu aja, kamu dulu. Kalau menurut pendapatku sih manfaat dari moderasi beragama itu supaya santri itu tidak radikalisme ya, expert tadi itu tidak radikalisme, menjadi santri yang moderat, yang dapat menghormati, menghargai antara perbedaan mereka. Itu sih manfaat dari moderasi beragama menurut pendapatku. Terus kalau aku lanjut lagi ya, menurut lanjut. Nah, menurutku membuat penting manfaatnya itu juga biar santri itu memperluas wawasan mereka. Betul. Nggak hanya Islam aja kan ya. Tidak hanya tentang Islam aja, jadi mereka juga tahu tentang Hindu gimana, Kristen gimana, Buddha gimana gitu kan. Iya, betul. Terus yang ketiga, itu kita itu juga dengan kita mempunyai relasi yang dekat dengan mereka, kita itu bisa berdakwah juga loh. Bisa berdakwah. Jadi kita itu bisa mengajarkan nilai-nilai kebaikan Nabi. Jadi contohnya, misal kita kan berinteraksi terus nih sama mereka, misalnya seminggu 2 kali gitu ya. Nah, kita kalau janjian itu kita on time, kita terus habis itu memenuhi janji, dan kan kita bisa merubah image mereka tentang Islam, yang misalnya Islam itu radikal, Islam itu rasis, suka berbohong gini-gini gitu kan kita. Ternyata orang Islam itu tepat waktu, amanah, bisa dipercaya gitu kan. Jadi kan bisa merubah pandangan mereka terhadap orang Islam yang mereka berpikirnya kayak teroris gitu kan. Kebanyakan orang non-Islam kan berpikirnya kalau Islam itu kan teroris kan ya. Apalagi yang tragedi bom Surabaya itu kan. Nah, iya itu kan. Soalnya yang ngebom itu kan pakai cadar, pakai jilbab juga. Nah, mengatasnamakan Islam. Jadi kan nggak semua Islam yang berpikiran gitu toh ya. Sebenarnya kan itu mereka kayak mengambil keuntungan, maksudnya menjatuhkan nama Islam, tapi untuk kepentingan mereka sendiri, padahal belum tentu. Tidak semua orang itu seperti itu, gitu kan. Padahal di Islam sendiri kan mengajarkan bahwa Islam mengajak itu dengan kedamaian kan, tanpa ada kekerasan. Justru kan? Ini. Halo Via. Waduh teman-teman, Via mungkin koneksinya lagi buruk. Maaf teman-teman, tadi itu koneksinya lagi buruk banget, jadi
harus di-pause dulu. Nah, sekarang kita lanjutin. Aivia, Ya, silakan. karena kita kan ini ya diskusinya daring jadi terhalang oleh betul internet. banget. Nah, menurutku dengan kayak mereka yang ngebom tadi itu loh, itu mereka itu mengatasnamakan Islam, jadi kita yang rugi, mereka yang kayak mendapat keuntungan gitu kan. Nah, sebenarnya saat kita berteman dengan mereka, kita kan bisa mengubah pola pikir mereka. Nah, sebenarnya juga dari kita berteman sama mereka, mereka juga bisa merubah pola pikir kita. Jadi yang sebelumnya dulu itu kita kayak ke agama lain itu kayak kurang toleransi, kita itu meningkatkan rasa toleransi antar sesama. Jadi penting banget kita bisa berdakwah gitu ya, mengajarkan nilai-nilai kebaikannya kan. Jadi dapat merubah pikiran mereka. Kalau Islam itu nggak sejahat itu sebenarnya. Islam itu damai. Dan Islam agama rahmatan lil alamin. Yes, benar. Kan fungsinya moderasi seperti itu supaya tidak terjadi pengeboman lagi yang radikalisme itu, kan? Betul banget. Ini lanjut nih. Lanjut. Oke, boleh. Lanjut, oke. Ya. Pertanyaan berikutnya ini terakhir nih pertanyaannya nih. Cuma dikit terakhir nggak terasa ya? Iya, udah nggak rasa. Udah lama kita berbincang. Gimana sih menurutmu tentang santri yang sudah paham akan moderasi beragama itu gimana? Gitu. Menurutku ya, mereka itu keren banget. Kenapa kok keren? Kenapa? Soalnya mereka bisa menurunkan rasa ego mereka untuk memiliki rasa toleransi antar sesama. Gitu. Jadi kan seorang santri, mereka yang udah paham banget ilmu agama. Nah, mereka itu mau menurunkan egonya biar kita kayak menghargai agama lain, gitu, melihat sisi positif dari agama ini apa gitu. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu santri kan biasanya pemuda ya. Pemuda kan, bukan ya kan? Kalau tua pemuda. Kan ustadznya. Iya. Kiai. Muslim. Iya. Nah, lanjut. santri kan pemuda. Mereka itu aset negara. Kok bisa? Betul. Soalnya harta negara yang nanti melanjutkan bangsa-bangsa negara kan. Iya, karena pemuda itu mereka yang akan melanjutkan estafet negara tersebut gitu kan. Betul. Nah, jadinya jika setiap santri, bayangin ya, kalau setiap santri di Indonesia itu sudah punya rasa wawasan moderasi beragama, berarti kan mereka nggak akan memandang remeh agama lain. Terus persatuan akan mudah untuk dilakukan kan, ya kan? Nah, dengan persatuan itu kita bisa membangun Indonesia lebih baik lagi. Gitu. Dengan adanya moderasi beragama kan, mereka kan jadi tahu kan kalau bahwa agama mereka bukan yang penting, bukan yang paling benar kan di Indonesia. Agama di Indonesia kan soalnya banyak. Mereka tahu tentang pentingnya moderasi itu, pentingnya toleransi itu gimana sih. Nah, dari itu. Kalau menurutku sih ya, pentingnya memiliki lanjut. Nggak apa. Pentingnya memiliki rasa menghargai antar sesama. Betul banget. Nah, itu betul banget. Setuju aku dengan pendapatmu. Kalau aku pendapatku tentang santri yang udah paham tentang moderasi beragama itu kayak gini. Kayak betul yang kamu omongin tadi, memang santri itu aset negara yang nanti akan meneruskan negara. Kan nggak mungkin yang tua aja kan ya, mungkin kan digantikan sama yang muda. Nah, itu tuh santrinya itu udah paham akan modernisme itu, seperti dia itu nggak radikalisme, terus saling menghargai sama umat. Nah, itulah
kalau santri yang udah paham tentang moderasi beragama. Jadi mereka sudah bisa dikatakan sudah bisa terjun ke masyarakat dan hidup berdampingan dengan agama lain. Itu. Ya, setuju, banget, kan? setuju banget sama kalimatmu. Mereka itu tentang itu perannya itu pada saat terjun ke masyarakat gitu kan. Jadi misalnya ada seorang santri, dia itu seorang dokter. Santri itu udah menjadi dokter ntar waktu dewasa. Nah, mereka waktu terjun ke masyarakat, mereka itu menemui pasien yang bukan dari agamanya. Terus mereka berpikiran kayak, aku nggak mau sepenuhnya membantuin dia, soalnya dia kan nggak sepaham sama aku gitu kan. Kayak gitu. Nggak boleh gitu kan. Jadi kayak kita, iya, sebisa mungkin menghindari kayak gitu kan. Karena Allah kan menciptakan kita di surat Al-Hujurat itu menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan, berbeda agama, berbeda suku, budaya, untuk apa? Untuk saling mengenal satu sama lain, untuk kita belajar dari berbagai perspektif, bukan dari sisi kita sendiri gitu. Betul banget. Karena kan memang sudah dari Al-Quran sama hadis kan sudah dijelaskan ya, kalau Allah memang nanti menciptakan makhluk hidup seperti kayak manusia itu, hidupnya itu berbeda-beda, kayak seperti warna kulit, bentuk tubuh, agama, budaya, dan lain sebagainya. Itu bukan suatu musibah yang besar untuk kita, melainkan suatu hal yang luar biasa untuk dapat, ya, yang dapat apa namanya, dapat kita saling mengenal satu sama lain, saling toleransi sama satu sama lain. Itu betul banget, betul. Setuju aku sama pendapatmu. Dengan keberagaman itu kita bisa saling melengkapi satu sama lain, ya kan, saling mengenal, saling mengetahui, dan bisa saling sharing gitu kan. Betul banget, betul. Jadi penting banget kan ukhuwah watoniyah. Iya, ukhuwah watoniyah. Betul. Ukhuwah antar sesama negara gitu kan. Betul. Wah, nggak kerasa ya kita udah ngobrol dengan. Tahu nggak, Pan? Apa? Ini loh, kan apa? Ini Oktober, Hari Sumpah Pemuda. Iya, tanggal 28 kan ya. Wah, kita kan memperingati anak-anak muda. Hari Sumpah Pemuda. Betul. Wah, teman-teman, udah nggak kerasa ya kita ngobrolnya udah panjang lebar. Wih, seru banget lah ngobrol. Nggak kerasa banget. Nah, ya apa, dari sini aja kita ngobrolnya, nanti kapan-kapan lah kita buat lagi gini lah ya. Sharing sama pendapat, antar pendapat. Boleh kan ya? Oke, bila ada salah kata, ya makasih sudah menonton. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah, see you.